Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSUMM. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Miftahul Cahyati, spesialis penyakit mulut dari RSUMM. Dalam rangka Hari Kesehatan Gigi Nasional, hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Q&A dari Sobat-Sobat Sehat semuanya. Bagi Sobat Sehat yang baru saja terkena COVID, harus tetap memperhatikan kesehatan gigi dan mulut. Tetap melaksanakan menjaga kesehatan gigi dengan sikat gigi secara teratur 2 kali sehari, pagi sebelum makan dan malam sebelum tidur, agar gigi tidak mudah keropos, tidak mudah berlubang, dan tetap terjaga kesehatannya. Pemakaian obat kumur harus secara proporsional. Tidak boleh dipakai secara terus-menerus dan harus dilaksanakan dengan alasan tertentu. Jadi, obat kumur harus dengan anjuran dari dokter. Karena obat kumur itu dapat mengganggu keseimbangan flora normal di dalam mulut. Sehingga harus dipakai dalam jangka waktu tertentu saja. Jadi tidak boleh secara terus-menerus. Karena bila obat kumur dipakai terus-menerus akan memicu terjadinya pertumbuhan jamur yang akan mengganggu dan menyebabkan infeksi di dalam mulut yang lainnya, yaitu infeksi jamur. Untuk mengatasi gigi yang sudah berlubang parah, itu memang harus memeriksakan ke dokter gigi yang terdekat atau dokter gigi langganan Anda. Nah, apa yang akan dilakukan oleh dokter gigi adalah memeriksa seberapa parah lubang giginya. Apabila masih dangkal dan belum mengenai syaraf, itu akan dilakukan penumpatan atau penambalan gigi. Tapi apabila sudah kena syaraf gigi, akan dilakukan perawatan syaraf gigi. Dan akan dilakukan perawatan selanjutnya agar gigi kembali berfungsi secara normal. Ada pertanyaan tentang bagaimana tentang pemasangan behel. Behel atau kawat gigi atau dalam istilah kedokteran gigi adalah perawatan ortodonti, itu dilakukan dengan indikasi khusus, jadi tidak boleh sembarangan. Biasanya diberikan kepada seseorang yang oklusinya tidak normal, sehingga harus dirawat oleh spesialis ortodonti untuk mengembalikan oklusinya supaya kembali secara normal. Pasca menderita COVID, biasanya pasien akan mengalami dampak-dampak tertentu termasuk di dalam rongga mulutnya. Biasanya lidahnya kurang merasa peka, seperti pada saat pasien mengalami anosmia. Nah, biasanya pasien dianjurkan untuk tetap makan secara teratur, kemudian bisa juga dengan distimulasi dengan makan makanan yang memiliki aroma yang kuat. Misalnya makan makanan yang pedas, makan makanan yang berbumbu, agar merangsang terbentuknya kembali indera pengecapannya. Bagi pasien yang mengalami gangguan GERD atau gangguan asam lambung lainnya, sudah pasti akan bermanifestasi di dalam mulut. Biasanya mulut akan merasakan asam yang berlebihan, kemudian mudah mengalami karies atau gigi berlubang, dan kadang-kadang pada pasien juga mengalami keluhan bau mulut. Apabila gangguan tersebut terasa sangat mengganggu oleh pasien, maka dapat dikonsulkan ke dokter spesialis penyakit mulut yang terdekat di tempat Anda. Ada pertanyaan dari ibu-ibu tentang anaknya yang habis jatuh, giginya menjorok ke dalam. Nah, ini tergantung pada kasusnya. Biasanya jatuhnya itu pada posisi yang steril atau tidak. Kalau posisinya steril, itu bisa dipasang kembali giginya atau diperbaiki posisinya. Tapi apabila jatuh pada posisi yang tidak steril, maka itu perlu perawatan lebih lanjut ke dokter gigi. Pada Sobat Sehat semuanya, di masa pandemi ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan gigi dan mulut, karena dokter gigi pun juga dibatasi pekerjaannya. Karena gigi dan mulut adalah memang tempat aerosol, sehingga mudah menjadi salah satu tempat penularan dari COVID-19. Jadi, hal yang paling penting adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut di rumah, agar jangan sampai mengalami problem-problem
di sekitar rongga mulut yang lebih parah. Pertama, hal yang paling mendasar adalah sikat gigi secara teratur 2 kali sehari, malam sebelum tidur dan pagi setelah sarapan, serta selalu menjaga makanan yang sehat, makanan yang penuh gizi, makanan yang banyak mengandung serat, tetap minum yang banyak agar mulut tidak menjadi kering sehingga tidak mudah giginya mengalami karies. Demikian Sobat Sehat, Q&A seputar kesehatan gigi dan mulut. Saya, Dr. Gigi Miftahul Cahyati, spesialis penyakit mulut, mengucapkan selamat Hari Kesehatan Gigi Nasional. Sampai jumpa di sesi Q&A berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.